Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu wa iyyai. Sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempat yang diberkahi ini, dan dengan tujuan insyaallah juga diberkahi, tak lain dan tak bukan untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita tentang ajaran agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan biasanya, materi yang saya bahas adalah tentang akidah, atau bahasa lainnya adalah tauhid. Di pertemuan terakhir, pembahasan saya atau pembahasan kita adalah tentang syirik dalam beribadah, syirkul ibadah. Hal yang terpenting yang disampaikan pada pertemuan terakhir itu adalah kapan seseorang itu dikategorikan melakukan syirik ibadah. Kapan seorang muslim dikatakan atau divonis telah jatuh dalam kesyirikan ibadah. Atau dalam bahasa lainnya, kapan seorang muslim sudah rusak tauhid uluhiyahnya. Ini yang sering kita dengar. Jawabannya adalah ketika bentuk ibadah yang zahir itu, seperti sujud, menyembelih hewan, berdoa, ketika itu dia lakukan dan dia persembahkan kepada selain Allah, disertai dengan, ini yang perlu digarisbawahi, disertai dengan keyakinan selain Allah yang dia persembahkan tadi, sujudnya, doanya, dan seterusnya, dia yakini objek itu memiliki keistimewaan atau karakteristik Tuhan, atau yang kita istilahkan dulu di awal pangkal kaji ini dengan khawas ar-rububiyah, kekhususan atau karakteristik Tuhan. Sekitar untuk mengingatkan, salah satu bentuk sifat khusus Tuhan itu adalah menciptakan alam ini, mengatur alam ini, memberikan rezeki, memberikan mudarat, memberikan manfaat, dan seterusnya. Itu sifat-sifat khusus Tuhan. Nah, ketika sifat-sifat khusus Tuhan ini kita yakini umpamanya dimiliki oleh seorang manusia, contoh dokenya guru tarekat. Kita punya guru tarekat ini, guru tasawuf. Kita yakini guru tarekat ini dia punya satu sifat khusus Tuhan itu tadi. Katakanlah guru tarekat saya ini dia bisa memberikan mudarat umpamanya, bisa memberikan manfaat, bisa menolak mara bahaya. Saya yakini itu pada sang guru itu. Kemudian saya sujudlah saya kepada guru tarekat ini. Maka terkumpullah di situ dua aspek, dua hal. Pertama, sujud. Saya sujud kepada guru itu, dan ini sudah jelas. Sujud yang kita lakukan ketika sholat itu sujud bentuknya ibadah. Ditambah lagi keyakinan saya bahwa guru yang saya sujud kepada dia itu memiliki sifat khusus Tuhan, yaitu contohnya tadi bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat.
Kalau dua ini sudah terpenuhi, maka sujud yang saya lakukan itu sudah sujud ibadah namanya. Maka berarti saya sudah melakukan kesyirikan ibadah kepada Allah. Dalam bentuk saya persembahkan sujud ibadah kepada guru saya itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, dua hal ini yang mesti kita pahami betul. Untuk menilai si anu ini sudah syirik dia dalam beribadah. Si fulan ini dia sudah syirik dalam beribadah. Dua ini yang harus kita lihat. Pertama, dia meyakini enggak objek atau benda atau manusia yang dia persembahkan bentuk-bentuk ibadah tadi itu, dia yakini enggak memiliki sifat khusus Tuhan. Kalau tidak, berarti satu tidak terpenuhi. Contohnya, seperti yang sudah kita bahas, para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud. Kata ulama tafsir, sujudnya sama seperti sujud yang kita lakukan di sholat maghrib tadi. Itu sudah jelas. Sujud yang kita lakukan, itu sujud bentuknya sama dengan sujud yang disebut dengan sujud ibadah. Tapi apakah Allah mengatakan orang-orang mengatakan para malaikat itu sudah syirik kepada dirinya karena malaikat sujud kepada Nabi Adam? Tidak ada. Tidak ada ayat, tidak ada teguran dari Allah, wahai malaikat, kenapa kalian sujud kepada Nabi Adam? Sujud itu hanya untuk saya, hanya kepada saya. Kenapa kalian sujud kepada Nabi Adam? Tidak ada. Dan tidak ada ulama tafsir mengatakan demikian juga, bahwa para malaikat sudah jatuh dalam kesyirikan beribadah karena mereka sujud kepada selain Allah. Tidak ada. Sementara yang mereka lakukan, yang malaikat lakukan kepada Nabi Adam itu sujud yang kita lakukan ketika sholat itu. Bentuknya. Kenapa tidak syirik? Karena yang terpenuhi baru satu. Yaitu melakukan surah atau bentuk sujud baru. Yang satu tidak ada. Yaitu meyakini Nabi Adam memiliki sifat-sifat khusus Tuhan. Karena itu tidak ada, maka yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam tadi dalam bentuk sujud itu tidak masuk kategori sujud ibadah. Karena tidak masuk kategori sujud ibadah, maka tidak disebutlah para malaikat itu mensekutukan Allah atau memalingkan sujud ibadah kepada selain Allah. Maka para ulama tafsir mengatakan, sujud apa yang dilakukan oleh para malaikat kepada Nabi Adam? Sujud penghormatan namanya. Bukan sujud ibadah. Kemudian dicontohkan lagi dahulu di pertemuan sebelumnya, sujudnya saudara Nabi Yusuf dan orang tua Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jelas tertera dalam Al-Quran. Orang tua Nabi Yusuf, Nabi juga. Kemudian saudara Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah ada ulama tafsir, ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan orang tua Nabi Yusuf dan saudara Nabi Yusuf sudah melakukan syirik ibadah kepada Nabi Yusuf? Kepada Allah tidak ada. Sementara yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf, orang tua Nabi Yusuf kepada Yusuf alaihissalam, sujud yang kita lakukan itu. Sujud yang kita lakukan tadi dengan meletakkan kening ini ke tanah atau ke lantai. Tapi tak ada yang mengatakan saudara Nabi Yusuf, orang tua Nabi Yusuf sudah melakukan kesyirikan dalam beribadah. Tak ada. Apa pula penyebabnya? Sama tadi dengan kasus malaikat sujud kepada Nabi Adam. Bentuk sujud sudah ada. Saudara Nabi Yusuf sudah melakukan sujud itu betul. Bukan penghormatan seperti penghormatan orang Jepang dengan Jepang. Tidak. Orang Jepang dengan Jepang. Sesama Jepang. Sujud seperti kita lakukan. Tapi karena ada satu unsur yang belum terpenuhi, maka belumlah dikatakan sujud yang dilakukan oleh orang tua Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf itu sujud ibadah. Apa yang tidak ada? Unsur meyakini Nabi Yusuf itu punya sifat khusus Tuhan.
Maka sama kasusnya. Kemudian saya sebutkan juga, saya nukilkan juga waktu itu pernyataan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini murid Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seguru dia dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seguru dengan Ibnu Katsir. Pokoknya murid Ibnu Taimiyah. Apa kata beliau dalam bukunya, dalam kitabnya Mu'jam Asy-Syuyukh Al-Kabir? Kata beliau, para sahabat Nabi itu dulu kalau sempat disuruh oleh Nabi kalau sempat Nabi menyuruh mereka sujud kepada Nabi, umpamanya kata Nabi, wahai sahabat sujud kepada saya. Kalau sempat Nabi menyuruh begitu, kata Imam Az-Zahabi, sahabat akan sujud kepada Nabi. Tapi sujud apa yang dilakukan oleh sahabat waktu itu? Bukan sujud ibadah. Tapi sujud apa? Kata beliau, sujud ijlal wa tawqir. Sujud penghormatan saja. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak menyuruh sahabat sujud kepada dirinya. Ini berandai saja. Kata Imam Az-Zahabi, falau azina lahum lasajadu lahu sujuda ijlalin wa tawqir. Kalau sempat Nabi mengizinkan para sahabat sujud kepada dirinya, maka sahabat akan sujud kepada Nabi. Tapi sujud yang mereka lakukan bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Kata Imam Az-Zahabi, kama qad sajada ikhwatu Yusuf alaihi salam li Yusuf. Sebagaimana saudara Nabi Yusuf dulu sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wa kadzalika al-qawlu fi sujudil muslim li qabrin nabi. Demikian juga kasusnya ketika seorang muslim sujud ke kubur Nabi. Nah, ini yang dulu terpotong itu, kena habis waktu. Datang kita ke Madinah, lalu ada orang sujud ke kubur Nabi. Sujud ya. Kata Imam Az-Zahabi, tidak boleh langsung dikafirkan orang ini. Tak boleh langsung disyirikkan. Syirik, ya haji, tak boleh. Apa kata beliau? La yukaffaru bihi aslan. Tak boleh langsung dikatakan musyrik Anda. Karena kita lihat dia betul-betul sujud. Ini kubur Nabi, dia sujud. Dan nampak di mata kepala, nampak sujud muha. Kata Imam Az-Zahabi, la yukaffaru bihi aslan. Tidak boleh dikafirkan. Tunggu dulu, sabar dulu. Terus, bal yakunu asiyan. Yang dia lakukan itu bisa nanti kesyirikan, bisa tidak. Tapi yang jelas dia sudah melakukan perbuatan dosa. Dosanya di mana? Dia sujud kepada selain Allah, yang dilarang pada syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa syariat yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Syariat Nabi Adam boleh sujud kepada selain Allah, asalkan sujudnya penghormatan. Syariat Nabi Yusuf boleh sujud kepada selain Allah, asalkan sujudnya sujud penghormatan. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, syariat bolehnya sujud kepada selain Allah dengan sujud penghormatan itu dilarang. Sehingga umat Nabi Muhammad kita ini tidak boleh lagi sujud kepada selain Allah, baik sujudnya untuk menghormati, apalagi sujudnya sujud ibadah, tidak boleh. Maka ketika ada seorang muslim, karena mungkin harunya, suasananya itu tidak tahan dehnya, rindunya ke Nabi, sujud dia di depan kubur Nabi. Di kubur Nabi sujud deh. Kata Imam Az-Zahabi, tidak boleh langsung dikafirkan. Bisa jadi itu tidak kesyirikan, tapi perbuatan dosa saja. Asalkan sujudnya itu bukan sujud ibadah. Tapi kalau dilakukannya sujud ibadah, itu musyrik sudah. Kesyirikan sudah. Tapi kalau sujudnya bukan sujud ibadah, sujudnya itu dia terogak ke Nabi aja. Dia tak tahan dia harunya. Karena mungkin baru pertama kali umroh, ziarah kubur Nabi, tak tahan dia.
sujudnya. Kita tanya, Pak, kenapa tadi sujud di kubur Nabi? Apa Bapak meyakini Nabi Muhammad ini Tuhan? Punya sifat Tuhan? Oh, enggak, kata dia. Enggak mungkin lah. Tuhan itu hanya satu, Allah, kata dia. Yang berikan rezeki hanya Allah segala macam. Tapi kenapa Bapak sujud? Dek terogaknya Ustaz. Enggak tahan dah sujud, dek haru. Kalau itu alasannya dia sujud, itu berarti sujud dia itu bukan sujud ibadah. Maka tidak musyrik orang ini gara-gara itu. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia melakukan sujud kepada selain Allah yang itu sudah dilarang pada syariat Nabi Muhammad. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, wa kadzalika as-salatu ilal qabr. Sama juga hukumnya salat menghadap kubur, kata Imam Az-Zahabi. Tak kata Imam Samudra, Imam Az-Zahabi. Ada orang kita lihat salat dia menghadap kubur. Ini kubur, salat dia menghadap kubur tuh. Sama juga, jangan langsung diponis musyrik. Tanya dulu, Pak, Bapak sholat tadi? Iya, kata dia. Apa tidak sholat? Betul sholat tuh. Bapak tahu kubur depan tuh? Tahu, sudah. Kenapa Pak sholat kubur? Oh, enggak usah. Saya sholat pada kubur tuh. Kebetulan kiblatnya sama. Kiblat ke sana, kubur depan saya. Sholat saya situ. Oh, begitu. Berarti bukan karena Bapak meyakini yang dalam kubur itu, syekh dalam kubur itu Tuhan, pencipta alam, berikan mudarat. Adalah, kata dia. Tuhan yang seperti itu cuman. Syekh ini manusia biasa. Saya tak nyembah dia. Saya hanya sholat pas pula depan kubur itu. Saya depan kubur dan kiblat situ. Kalau begitu, dia tidak musyrik. Mungkin hanya berdosa atau makruh saja. Itu saja. Itu cara menentukan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini banyak. Kalau saya sampaikan pendapat para ulama kita, penjelasan ulama banyak. Ada Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan itu. Ada lagi ulama yang bernama ulama mazhab Al-Maliki. Ibnu Syab namanya. Begitu juga. Maka begitu jelas ketika kita ingin memponis seseorang itu apakah sudah jatuh dalam syirik ibadah atau tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu video kajian dari salah seorang ustadz kita yang pernah saya dengar baru-baru ini. Di mana di situ beliau mengatakan bahwa ini masih menyangkut tradisi yang di Kampar Kiri itu. Ketika ada orang kita lihat dia menyembelih binatang, kerbau umpamanya, lalu kita lihat dia masukkan ke sungai umpamanya, ke lubuk, atau dia masukkan ke laut, tengah laut. Beliau mengatakan bahwa ini sudah syirik, jelas syirik. Itu. Tidak perlu lagi ditanya niatnya, kata dia. Karena sudah jelas perbuatan syirik, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ini kata beliau. Kalau kita adulah beliau dengan Imam Az-Zahabi ini, kira-kira gimana? Apa kata Imam Az-Zahabi tadi? Ada orang sujud ke kubur Nabi. Ini kubur Nabi sujud ya. Kata Imam Az-Zahabi tadi, la yukaffaru bi asla. Jangan dikafirkan dulu. Jangan disyirikkan dulu. Itu kata Imam Az-Zahabi. Dan dipastikan lebih alim Imam Az-Zahabi di beliau. Tapi beliau mengatakan apa? Itu sudah jelas-jelas syirik. Tidak perlu ditanyakan niatnya. Kenapa tadi kamu menyembelih ayam, menyembelih kerbau, lalu kamu kamu berikan ke lubuk itu, campakkan ke laut? Tidak perlu, kata dia. Ini berbahaya pemahaman seperti ini. Kalau sawah berbahaya. Nampak nanti orang sujud, dia sholat menghadap kubur, langsung terucap musyrik saja. Bahaya, Pak. Tergesa-gesa dalam menilai orang itu syirik.
Mari kita lihat pernyataan para ulama kita. Saya ambil dari Imam An-Nawawi. Ulama besar Pak, Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi ini diyakini oleh para ulama dia waliyun min awliyaillah, walinya Allah. Yang bukunya sampai hari ini dipelajari. Pakar hadis, pakar fikih, pakar sudah ya. Jadi pakar usul fikih aja dah. Ketika membahas tentang menyembelih untuk selain Allah, itu sembelih ayam, tapi menyembelih ayam kok untuk penunggu pohon, umpamanya, atau menyembelih ayamnya untuk penunggu sungai itu. Itu. Mari kita lihat. Apakah kata Imam Nawawi ini tak perlu tanya niatnya lah, langsung aja diponis syirik. Nah, kita lihat. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Hadis Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim itu mengumpulkan hadis-hadis sahih sehingga disebut namanya Sahih Muslim. Nah, Imam Nawawi ini mensyarah hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim ini. Ketika hadis tentang menyembelih, apa kata beliau? فَإِنْ قَصَدَ مَعَ ذَلِكَ تَعْظِيمَ الْمَذْبُوحِ لَهُ غَيْرِ اللَّهِ وَالْعِبَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا. Sebelumnya itu dia katakan bahwa menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram. Tak boleh dimakan begitu. Kita sembelih ayam, tapi ayam disembelih itu siapa? Untuk penunggu pohon beringin itu. Kata beliau, ini haram hukumnya. Dan tak boleh dimakan nanti ayam disembelih ini. Terus, kalau disertai, ini ada tambahan berarti. Kalau disertai dengan i'tikad atau keyakinan atau motif atau niat untuk mengagungkan objek yang kita persembahkan sesembahan penyembelihan tadi itu, hewan sembelihan itu, dan dengan niat untuk beribadah kepada objek itu, kana dzalika kufra, maka itu sudah naik level hukumnya. Tak haram aja dah, sudahlah haram, kufur lagi, alias tidak masuk, tidak berstatus sebagai muslim lagi. Kata beliau lagi, fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara bidzabhi murtadda. Kalau sempat orang yang menyembelih ayam tadi, yang menyembelih ayam itu tujuannya untuk penunggu lubuk, penunggu pohon, penunggu segala macam, dengan niat ingin mengagungkan, ingin membesarkan, menghormati si penunggu lubuk, penunggu pohon semacam tadi, maka kata beliau, sempat yang melakukan itu orang muslim, maka dia, kata Imam Nawawi, sara murtadda, murtad langsung. Kapan dia murtad itu? Ketika sudah ada niat ta'zim, kata Imam Nawawi itu ta'zim, mengagungkan. Yang kedua, wal ibadah, disembah. Kalau ada orang nyembelih ayam, Pak, ayam sembelih itu apa? Untuk penunggu pohon ini. Kita tanya, Tuk, kenapa Datuk nyembelih ayam untuk pohon gua? Oh, ada penunggu ya, ada penunggunya nih. Kenapa? Supaya kita hormati dia, supaya tak diganggunya masyarakat juga. Itulah bahaya tuh. Oh, jadi Datuk memotong menyembelih ayam untuk penunggu pohon nih karena Datuk meyakini penunggu ini memberikan mudarat, sehingga Datuk harus mengagungkan penunggu pohon ini. Iyo, kata dia. Kalau begitu baru kita sampaikan tuh, perbuatan Datuk ini dengan niat yang seperti tadi, alasan menjadi syirik ini, bisa murtad itu nanti. Itu. Tapi kalau sempat begini, tuh, kenapa Datuk menyembelih ayam untuk penunggu pohon nih?
Oh, niat saya ya bukan untuk ini, bukan untuk menghormati dia, bukan untuk mengagungkan dia, bukan juga kena takut pada dia. Tapi itu apa? Ibu aja ya bagi makan ya, untuk ngasih makan bapaknya. Kalau ini motifnya saja, maka menyembelih ayam seperti ini dengan motif ini tak murtad orangnya, tak musyrik atau tidak kufur orang, tapi berdosa saja karena dia sudah menyembelih yang itu diniatkan untuk selain Allah. Maka haram dimakan ayam yang dia sembelih. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ulama-ulama madhab Syafi'i setelah beliau sama seragam pendapatnya. Termasuklah di sini Imam Al-Baijuri. Kitab Imam Baijuri ini banyak dipelajari pesantren, kitab kuning. Termasuk juga pengarang kitab I'anatul Talibin. Jadi ada di kitab-kitab para ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan ini, yang membedakan motif atau niat. Ada orang menyembelih hewan, kita tahu dia motifnya ini, tujuan menyembelih ayam ini untuk selain Allah. Tanya alasannya dulu, untuk apa? Maka kasus yang di Kampar Kiri itu, yang di videonya itu ada kepalu kerbau itu dimasukkannya ke lubuk. Kepalu yang sudah dipotong. Nah, secara zahir memang iya. Berarti orang ini udah nyembelih kerbau deh. Kepalanya dikasih ke lubuk itu. Zahirnya iya. Tapi apakah boleh kita langsung vonis dia kafir, orang itu syirik? Tidak boleh. Kita tanya dulu, apa alasan tuan-tuan memasukkan kepala kerbau itu ke dalam lubuk itu? Apa kena meyakini bahwa di lubuk itu ada jin, hantu lalu, yang tuan-tuan meyakini ini hantu ini, jin ini akan berikan mudarat kalau tidak diberi itu? Oh iya, kata dia. Berarti tujuannya untuk mengagungkan itu. Iya, sudah. Lengkap sudah dua itu. Maka kita katakan, ini perbuatan syirik nih tuan-tuan. Oh ini mama, syirik kok. Tolong bertaubat. Jangan dibuat lagi. Ini seharusnya. Tapi kalau hanya dengan modal nengok video, aku nyebal dia kok. Aku kepalu lah masuk dalam lubuk kok. Tak boleh, ini perbuatan menyembelih itu selain Allah, ini syirik ini. Aku tuh kejauh Wahabi dulu tuh. Kenapa dulu tadi peperangan antara pasukan Imam Su'ud dengan ulama yang diperangi, tak ngomong nggak, ulama yang di Moka, yang di Madinah. Karena perbedaan dalam menyikapi itu. Menurut ulama-ulama yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, lu syirik lu tangkunya. Dan di pihak itu ndaklah syirik itu ya. Karena ini punya pasukan, punya senjata, tentu kuat ya Pak. Diperangilah. Akhirnya terkuasailah Mekah dan Madinah. Itu sebabnya berbeda dalam memandang dan menyikapi. Yang pihak Ibnu Saud, generasi awal pendiri kerajaan Saudi itu, sudah meyakini bahwa ini perbuatan syirik, orangnya syirik. Ulama-ulama yang ada di kota Mekah Madinah memandang belum lagi. Belum. Ya, ini punya senjata ini tidak. Akhirnya terjadi peperangan sehingga terbunuhlah sekian banyak orang Islam waktu itu. Dan itu tercatat di buku sejarah yang ditulis oleh kelompok mereka sendiri. Nah, itu bukan dusta, itu bukan hoax. Hanya karena berbeda dalam menyikapi. Kalau mau saya sederhanakan Pak, begini. Perbuatan di tradisi yang terjadi di Kampar Kiri itu, umpamanya nih, ulama-ulama yang ada di Kampar Kiri mengatakan belum syirik lagi. Karena unsur yang dua unsur itu masih kurang satu. Kemudian katakanlah ulama di Bangkinang ini yang dipersenjatai dengan senjata dengan ini mengatakan itu sudah syirik.
Dikirimlah pasukan dari sini untuk menyerang orang kafir kiri. Tentu orang kafir kiri tak akan apa-apa, tak akan menyerah pula kan? Karena bagi mereka belum syirik. Terjadilah bertemulah dua ini. Jadi perang, jadi korban. Itu yang terjadi. Yang satu mengatakan belum syirik lagi. Yang ini dah syirik tuh. Angkat senjata. Diperangi. Tentu ini tak diam dia. Pasti melawan. Melawan akhirnya jadi perang. Maka solusinya adalah tolong bersabar, hati-hati dalam memponis perbuatan yang mirip-mirip syirik. Kok ibadah mah dilakukan untuk selain Allah, sabar dulu, tahan dulu, jangan copek-copek namanya syirik. Itu solusinya Pak. Kalau tidak, dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah lagi. Yang satu mengatakan sudah syirik, ulama yang di sini belum mengatakan syirik, yang ini didukung pemerintah, dikirim pula tentara, perang. Itu bahayanya. Maka perlu hati-hati. Maka apa pesan Imam Asy-Syaukani, Pak? Ya, Imam Syaukani, apa kata beliau? Wa qad alima kullu man kana min al-a'lam. Kata beliau, para ulama sudah tahu anna takfir bil ilzam min a'zami mazaliqil aqdam. Memponis orang kafir, memponis orang syirik hanya gara-gara efek atau katakanlah konsekuensinya saja, belum real musyrik lagi, belum real syirik lagi, kita langsung kita ponis dia langsung musyrik. Kata beliau, min a'zami mazaliqil aqdam, itu penyebab terbesar tergelincirnya kaki orang. Maksudnya apa? Penyebab yang paling dominan, penyebab yang paling rentan membuat orang jatuh dalam kemaksiatan. Sudah diingatkan oleh Imam Syaukani. Hati-hati betul. Maka pegangannya dua unsur tadi tolong diperhatikan betul. Ada bentuk-bentuk ibadah kita lihat dilakukan oleh seseorang kepada selain Allah, satu baru. Yang kedua, cross check, tanyo-genyo. Apa motif dia melakukan itu? Apakah niatnya, motifnya karena meyakini bahwa objek ini punya sifat ketuhanan? Oh iya, syirik. Maka jangan bermudah-mudah dalam memponis orang-orang yang nampak zahirnya itu melakukan kesyirikan. Jangan langsung diponis syirik. Penting Pak, ini perlu dicatat betul. Kita lihat ada orang dipegangnya kubur, digosok-gosoknya kubur tuh. Kawan ko lah syirik ini. Nampak orang sedang mengitari kubur, tawaf nya, tawaf ke kubur dia, syirik orang nih, syirik pula. Padahal kalau kita bahaya memponis orang syirik itu, ya berarti orang tuh halal darahnya. Itu bahayanya, Pak. Bapak ini kalau saya bilang dia sudah musyrik, apa artinya? Halal darah itu dibunuh. Jadi kalau saya bunuh bapak ini, tak ada dosa yang saya pikul di akhirat. Hartanya halal bagi saya. Itu bahayanya. Jadi ketika kita mengatakan si fulan sudah musyrik, berarti si fulan itu sudah kita katakan dia kafir. Kalau sudah seperti itu, berarti darahnya halal, sehingga dibunuh itu tidak berdosa, hartanya juga halal kita ambil. Itu bahayanya. Tapi kalau hanya mencabut senu PNS, dibatalkan PNS-nya, itu tak seberapa tuh Pak. Ini gubernur, cabut gubernurnya, tak seberapa ya. Tapi kalau kita memponis senu itu kafir, senu itu musyrik, itu konsekuensinya berarti dia nggak Islam lagi, halal darahnya. Kalau mati nanti dia tidak boleh dikubur orang Muslim. Kalau punya istri dia cerai langsung. Begitu dahsyat. Maka berhati-hati betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada waktu Pak. Berapa? Baik. Kita lanjutkan.
Kita mungkin sudah sering mendengar ma'asyiral muslimin rahimakumullah pernyataan seperti ini. Orang musyrik, orang kafir Quraisy, orang musyrik yang didakwahi oleh Nabi dulu, itu mereka bertauhid rububiyah, tapi syirik dalam tauhid uluhiyah. Saya yakin Bapak ma'asyiral muslimin sudah mendengar. Contoh dokenya mereka. Abu Jahal tuh, Abu Jahal, dia bertauhid rububiyah, tapi dalam tauhid uluhiyah syirik. Pernah dengar, Pak? Saya ulangi. Orang kafir Quraisy, orang musyrik kafir Quraisy, contohnya Abu Jahal, itu dikatakan mereka sudah ada tauhid rububiyahnya, tapi syirik dalam uluhiyah. Ini pernyataan yang tanpa sadar sudah menyebar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernyataan ini salah kaprah. Kalau cukup waktu saya sampaikan dalilnya. Abu Jahal, Pak, orang kafir Quraisy, musyrik dalam tauhid rububiyah, musyrik juga dalam tauhid uluhiyah. Dadunya mutauhidnya. Dalam rububiyah syirik juga. Dalam uluhiyah syirik juga. Paham, Pak? Abu Jahal dan abu-abu yang lain yang musyrik itu dikatakan oleh sebagian ustadz, mereka Abu Jahal itu dalam rububiyah mereka beriman dan syirik loh, lurus tauhid rububiyah. Tapi kalau dalam uluhiyah, itu syirik orang tuh. Pemahaman itu, Pak. Pemahaman seperti ini salah. Sebelum saya jelaskan dalilnya yang menunjukkan itu salah, saya sebutkan dulu kok bisa seperti itu mereka meyakini. Salah satu argumen mereka adalah karena ada ayat Al-Quran, jumlahnya banyak, yang menjelaskan kalau orang musyrik itu ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang beri kalian rezeki, jawaban orang musyrik itu Allah. Saya bacakan ayatnya. Banyak ayatnya. Pertama, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Hai Muhammad, kalau kau tanya orang musyrik itu, Abu Jahal dan kawan-kawannya, apa pertanyaannya? Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit ini? Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menundukkan matahari? Siapa yang menundukkan bulan itu? La yaqulunallah. Maka wahai Muhammad, jawaban orang musyrik itu nanti pasti Allah yang menciptakannya. Apa kata orang ini? Kan betul tuh. Abu Jahal, orang kafir Quraisy itu kan betul tuh rububiyahnya. Lurus akidah rububiyahnya atau rububiyahnya tuh. Satu. Yang kedua, kul, katakanlah wahai Muhammad, tanyun kawan kafir Quraisy itu, limanil ardu wa man fiha. Wahai Muhammad, coba tanyakan ke Abu Jahal, orang musyrik itu, siapa yang punya langit bumi kok dan seisinya? Sayaquluna lillah. Pasti jawaban orang musyrik itu, Abu Jahal dan rombongan itu menjawab Allah yang punya. Kan lurus tuh. Betul tuh akidahnya, kata dia. Berarti orang kafir Quraisy tauhidnya rububiyahnya ada tuh. Berikutnya dalam ayat lain, kul, wahai Muhammad, coba tanya balik orang musyrik itu, man yarzuqukum minas samai wal ard. Coba tanyakan wahai Muhammad ke Abu Jahal, orang musyrik itu, siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit, yang menurunkan hujan, yang berikan rezeki siapa?
Kata Allah, fasayakulun Allah. Orang musyrik itu pasti menjawab Allah, bukan berhala-berhala mereka. Disimpulkanlah oleh ustaz-ustaz ini bahwa orang kafir Quraisy, Abu Jahal, contohnya mereka bertauhid rububiyah. Terus disyirik di tauhid uluhiyah koneiyo, kata para ustaz ini. Apakah betul seperti ini? Jawabannya saya dahulukan, dalilnya pertemuan berikutnya. Jawabannya salah. Kenapa? Karena dalam banyak ayat Quran juga dalilnya justru menunjukkan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS itu, mereka juga rusak tauhid rububiyahnya. Rusak tauhid rububiyahnya. Apa contohnya? Mereka meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa membantu dan menolong mereka. Anak syirik tuh. Nanti pertemuan berikutnya saya bacakan ayat-ayatnya yang menunjukkan bahwa orang kafir Quraisy itu ternyata meyakini berhala yang mereka sembah itu bisa memberikan bantuan dan pertolongan. Itu syirik tuh. Syirik rububiyah itu. Bukan syirik uluhiyah. Syirik rububiyah. Asal, Pak. Masuk. Baik. Jadi jawabannya salah. Mana dalilnya? Insya Allah di pertemuan berikut akan saya tunjukkan dalil dari Quran dan ulama-ulama tafsir yang menjelaskan ayat itu, seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.